walaupun kita punya sebuah substansi nomenklatur carry over untuk pembahasan undang-undang, tidak diartikan atau dipersepsikan sebagai sebuah kemudahan dan untuk santai dalam menyelesaikan undang-undang. Ini juga harus disampaikan kepada fraksi-fraksi, terutama bagi undang-undang yang berkali-kali carry over terus dari periode yang satu ke periode yang lain. Ini wajib untuk mendapatkan catatan merah. Tuh Pak Surman, catatan merah, saya nggak kasih catatan biru loh. Ini juga sangat serius. Tetapi saya melihat bahwa pemerintah ini tidak pernah ada keseriusan. Padahal kasus narkoba itu sudah terjadi di mana-mana. Bahkan penangkapan tidak hanya sekilo 2 kilo, tapi bahkan tontonan. Tapi kenapa pemerintah sekarang ini cukup mengabaikan terhadap masalah yang terkait dengan narkotika ini? Hal-hal yang menurut saya ada yang masih bisa diselesaikan pada saat ini, sepanjang misalnya surpresnya segera turun. Contoh misalnya rancangan undang-undang tentang kepariwisataan bukan sesuatu yang berat. Silakan Pak Desi. Baik, Pimpinan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan seluruh anggota Balik yang hadir hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kemudahan bagi Allah untuk sama-sama bisa berpikir hari ini. Saya ingin segera menjawab sebetulnya barusan ya, kalau nggak sesuai dengan keinginannya anggota di masa periode ke depan, berarti kok rasanya kita ngapain ya sekarang rapat kalau memang nanti dirubah. Ada sih pikiran seperti itu, tapi kita positive thinking saja. Semoga Allah mudahkan apapun yang kita inginkan langsung juga bisa di carry over dalam prosesnya dan menerap pada kader-kader selanjutnya yang hadir dari seluruh fraksi yang hadir di DPR RI periode 2024-2029. Yang ingin saya sampaikan tentu most of the time kita ini selalu berpikir terkait dengan segala sesuatu yang bersifat tampak, yang bersifat maaf saya agak sedikit to the point, kapitalis, ekonomis, infrastruktur, hal-hal yang bersifat sosial terkadang kita selalu melupakan, padahal apapun substansi rancangan undang-undang yang dibahas kemudian disahkan sebagai undang-undang, pada akhirnya ada dampak dan berdampak lebih banyak pada kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu mohon kiranya bisa dimunculkan, walaupun ini dalam paparan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada kami materinya itu di halaman 10, itu nomor 11 ada rancangan undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim. Pemerintah sendiri pada saat kita rapat, saya ingat banget ketika kita rapat tentang RUU DKJ, ingin memasukkan tentang perubahan iklim yang harus diantisipasi oleh semua sektor kementerian. Kesannya kesadaran akan perubahan iklim ini tidak terlalu muncul, tapi memunculkannya adalah perbaikan pembuatan daerah aliran sungai, terus kemudian untuk mengantisipasi banjirop dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting juga untuk disosialisasikan tidak hanya kepada kita di sini di DPR, tapi juga kepada pemerintah betapa pentingnya kita untuk siap-siap mengantisipasi pengelolaan perubahan iklim. Karena inilah yang akan kemudian berdampak kepada kehidupan kita dan apapun aspek kepentingan rancangan undang-undang yang akan kita buat. Tentu pada akhirnya adalah rumahnya akan terdampak oleh perubahan iklim. Yang berikutnya Ketua, terima kasih atas kepemimpinannya Ketua juga yang selalu melakukan evaluasi kerja, semua kayaknya jadi adem ayem gitu ya. Walaupun ada ya sedikit dinamika gitu ya, perdebatan-perdebatan, tapi kalau ngelihat bahasanya Ketua dan wajahnya semua menjadi lebih tenang gitu. Jadi pas lah dengan sakinah mawaddah warahmah ini ya. Masya Allah. Berbicara soal carry over. Carry over ini alhamdulillah bagi mereka yang bersemangat seperti Balik tentu mendapatkan kesempatan untuk segera menyelesaikan. Tapi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak segercep dan segaspol Balik kerjanya, menurut saya ini bisa berdampak buruk ataupun negatif kecenderungannya. Ah ya sudahlah, kan di carry over bisa. Walaupun kita tidak bisa membatasi bahwa carry over boleh 3 kali, carry over boleh 4 kali, carry over boleh 12 kali. Kita memang di dalam tatib maupun dalam undang-undang tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan hal itu. Nah, tapi
tentu ini menjadi kewajiban DPR walaupun kita punya sebuah substansi nomenklatur carry over untuk pembahasan undang-undang tidak diartikan atau dipersepsikan sebagai sebuah kemudahan dan untuk santai dalam menyelesaikan undang-undang. Ini juga harus disampaikan kepada fraksi-fraksi terutama bagi undang-undang yang berkali-kali carry over terus dari periode yang satu ke periode yang lain, ini wajib untuk mendapatkan catatan merah. Tuh Pak Surman, catatan merah, saya nggak kasih catatan biru loh. Itu penting untuk menjadi catatan sebagai evaluasi kinerja yang diberikan oleh Balik kepada seluruh fraksi, sehingga seluruh fraksi sama-sama bekerja sama untuk melakukan percepatan dan akselerasi di dalam RUU yang ada di carry over ini. Nah, itu menjadi catatan penting. Itu saja dari fraksi Partai Amanat Nasional. Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting sehingga semuanya menjadi damai di hati. Amin insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Desi. Ada harapan berdiri, Pak. Ya. Kamera belum itu. Kamera di shoot. Kamera. Ah, itu tuh. Pak Bambang boleh enggak dekat sama Mbak Desi? Kursinya belum ada sampingnya itu. Cuma masa. Bawa kursi sendiri tapi. Silakan Pak Tobas. Oh, Pak Firman ya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Balik yang saya hormati. Pertama, kami memberikan apresiasi dan menyambut baik dengan adanya rapat pada hari ini. Kalau tidak kita nganggur-nganggur aja di rumah ketua ini. Capek juga menerima para calon kepala daerah. Rancangan yang dibuat ini sebetulnya adalah sudah ada dasar hukumnya, yaitu di Undang-Undang P3. Dan kedua, ini sifatnya antisipatif. Karena kalau tidak, ini nanti mungkin tidak ada rujukan untuk pembahasan lanjutan. Apalagi nanti Balik adalah anggota baru dan banyak anggota baru dan kemudian mungkin juga merasa tidak menganggap penting. Kalau saya lihat di sini, ini banyak hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti. Salah satunya adalah seperti RPJPN. Karena ini adalah sebagai rujukan untuk pemerintah akan datang. Dan kedua, juga yang terkait dengan rancangan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Ini juga sangat serius. Tetapi saya melihat bahwa pemerintah ini tidak pernah ada keseriusan. Padahal kasus narkoba itu sudah terjadi di mana-mana. Bahkan penangkapan tidak hanya sekilo 2 kilo, tapi bahkan tontonan. Tapi kenapa pemerintah sekarang ini cukup mengabaikan terhadap masalah yang terkait dengan narkotika ini? Ini juga menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, ini yang kami usulkan adalah, ini adalah merupakan rancangan atau merupakan salah satu rujukan untuk nanti diakomodir, walaupun nanti akhirnya juga akan ditetapkan dalam prolegnas yang akan ditetapkan oleh para anggota baru. Dan harapan kami tentunya kalau bisa ketua, karena ini cukup banyak strategis, karena ini sifatnya hanya rujukan saja, tidak perlu ada yang di-delete, karena itu kan akan dievaluasi lagi. Dan hal-hal yang penting perlu dikasih code di situ, mana yang lebih urgent di antara ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya rasa kita sependapat dengan Pak Firman ya, untuk tetap mempertahankan undang-undang tentang narkotika, itu sangat penting. Silakan yang lain, Pak. Pak Tobas. Baik, terima kasih pimpinan. Saya juga ingin mengapresiasi pimpinan yang selama ini telah memimpin Balik dengan luar biasa, menjaga kekompakan kita semua solid. Ini sudah seperti keluarga besar yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, jadi terkait dengan diskusi kita pada hari ini, yang pertama tentunya kita sebagai dapurnya RUU baiknya memang mendorong agar semua bahan-bahan ini bisa menjadi bahan rujukan untuk prolegnas itu dulu ya. Yang sudah kita kerjakan ini semuanya menjadi bahan untuk penyusunan prolegnas ke depan dan kita titipkan pada DPR periode ke depan. Yang kedua,
terkait dengan carry over, untuk RUU mana saja yang nanti mungkin secara selektif bisa kita dorong untuk menjadi carry over, tentunya terlebih dahulu harus ditanyakan kepada AKD yang melakukan pembahasannya, ya, se-urgent apa, dan kemudian kembali lagi pada fraksi-fraksi yang nanti akan mempelajari. Tentunya kita juga butuh waktu untuk berkoordinasi dengan AKD yang memang sedang melakukan pembahasan tingkat 1 di dalam daftar RUU yang sudah masuk dalam tahapan pembahasan. Untuk yang lain-lainnya, khusus dari fraksi Partai Nasdem ingin mengajukan beberapa hal. Yang pertama, kita ingin mendorong agar RUU PPRT, ya, ini bisa didorong untuk segera mendapatkan segera dilakukan pembahasan atau paling tidak ya bisa di carry over nantinya. Yang kedua, untuk RUU Masyarakat Hukum Adat, ya karena juga sudah kita perjuangkan lama, mohon juga dapat dipertimbangkan untuk bisa masuk carry over, ya meskipun terkendala beberapa poin, ya tadi dikatakan kan kita juga masih menunggu menjadi usulan DPR. Oleh karena itu mohon agar dalam masa sidang berikutnya paling tidak kita bisa meningkatkan status dari RUU Masyarakat Hukum Adat ini menjadi usul DPR agar bisa masuk carry over. Kenapa? Karena kan kita sudah selesai nih di balik untuk melakukan penyusunannya. Ya, masa kerjaan kita yang sudah kita lakukan dengan luar biasa menjadi sia-sia karena masih juga belum dibawa ke paripurna untuk menjadi usulan DPR. Dan yang ketiga untuk RUU Dikdok. Di dalam daftar ini saya tidak melihat RUU Dikdok, ya. RUU Dikdok kan seingat saya itu sudah ada surprise-nya di tanggal 2 Desember 2021. Meskipun memang pemerintah belum memberikan DIM. Memang ini masalahnya kan di pemerintah. Nah, oleh karena itu mohon agar sesuai dengan posisi kita di DPR, di mana kita sudah menyelesaikan Dikdok, sudah dikirim ke Presiden, Presiden sudah mengirimkan surprise meskipun belum ada DIM, maka kita tetap harus bertahan di situ, ya, untuk tetap menjadikan ini sebagai carry over sekaligus juga menjaga marwahnya DPR. Ya, kita sudah selesaikan, sudah jadi usul DPR, harusnya dapat dibahas dengan pemerintah. Nah, sehingga kalaupun tidak bisa dibahas pada periode ini, ya kita berharap bisa juga di carry over. Jadi 3 RU itu pimpinan yang kami mohon agar dapat dipertimbangkan untuk bisa baik itu segera diselesaikan dalam masa sidang berikutnya atau menjadi carry over. Demikian, terima kasih pimpinan. Baik, sekedar informasi kepada Pak Tobas, kalau untuk RUU Dikdok kan kita sudah keluarkan dari prolegnas yang lalu. Jadi kita sudah sepakat setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Kesehatan, karena pengaturannya sudah lengkap di sana, akhirnya kita dulu bersepakat dengan pemerintah mengeluarkan Dikdok dalam prolegnas pada saat kita rapat yang lalu. Yang kedua, terkait dengan PPRT maupun juga masyarakat hukum adat, saya rasa itu penting untuk bagi teman-teman nanti fraksi-fraksi tolong yang sepakat dengan usulan untuk tetap masuk, ini bisa tetap kita pertahankan. Karena menurut saya juga penting ya, terlepas dari materinya untuk bisa kita bicarakan, tetapi ini dua hal ini memberikan semacam harapan kepada masyarakat luas dan juga kepada DPR untuk bisa punya apa lagi namanya ya, ada gift kepada masyarakat terutama yang kelompok marginal ya, untuk kita bisa memberi perhatian lebih. Tapi soal materi muatan yang telah kita bahas mungkin masih bisa kita diskusikan kembali sehingga tidak menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa nanti saya yakin banyak fraksi-fraksi akan mendukung. Nanti materinya mungkin bisa dibahas kembali gitu. Saya yakin tidak ada satupun juga fraksi yang menolak sebenarnya. Hanya pertimbangan soal materi muatannya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan kembali. Baik, tolong dicatat Pak ya. Salah satu usulan menyangkut itu. Silakan yang lain. Tempat Ketua. Ke Ibu Lydia dulu ya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau
tadi kata Bang Tobas ini sudah seperti keluarga apa sakinah mawadah warohmah gitu. Tapi hebat juga ya, dalam keluarganya ada komutnya, ada ada, ada komandannya segala macam. Berarti keluarganya keluarga besar benar gitu ya. Mudah-mudahan semua dalam lingkup di lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang mungkin saya perlu arahan ya, karena dalam pandangan saya kita ini bekerja dibatasi oleh periode. Periode kita akan berhenti di 30 September 2024 ini, sementara periode yang baru akan bergerak di 1 Oktober 2025 dan seterusnya. Tentu ada hal-hal yang tidak bisa dengan serta-merta kita kirimkan kepada yang periode berikutnya. Hanya bisa diberikan dalam status rekomendasi. Dalam pandangan saya, ketika kita bicara dalam konteks prolegnas 2025-2029, dia sudah menjadi kewenangan periode berikutnya. Maka kita juga harus berbesar hati jika periode ini kita memberi rekomendasi, tetapi rekomendasi itu tidak bisa diterima oleh yang periode berikutnya. Artinya tinggal menitipkan. Kemudian kecuali yang di carry over karena ada dalam undang-undang. Saya pikir ke depan tentu perlu diberikan kesempatan kepada para fraksi-fraksi. Kita brainstorming pada saat ini, ada rekomendasi sekalipun kita tetap perlu melihat ada pertimbangan-pertimbangan partai politik pada periode yang akan datang, memberikan arahan-arahan akan seperti apa. Kemudian yang kedua, dari evaluasi yang ada yang diberikan oleh tenaga ahli kepada kita, ada hal-hal yang menurut saya ada yang masih bisa diselesaikan pada saat ini, sepanjang misalnya surpresnya segera turun. Contoh misalnya rancangan undang-undang tentang kepariwisataan bukan sesuatu yang berat. Kalau Presiden segera mengeluarkan surpresnya, insya Allah bisa diselesaikan dengan cepat di Komisi 10. Tapi ada yang sudah 10 kali perpanjangan seperti narkotika, nggak selesai-selesai. Nah ini seperti tadi Bang Tobas sampaikan, kita perlu menggali lebih dalam dari komisi-komisi terkait, mendiskusikan kira-kira ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat nggak? Misalnya kalau ternyata ada banyak undang-undang yang sedang dibahas dalam tingkat 1 dan kemudian bisa diselesaikan sebelum 30 September, saya pikir mungkin tidak akan banyak yang tidak banyak yang kita bahas untuk di carry over kalau itu memang bisa diselesaikan. Saya pikir tentu mengingatkan teman-teman di komisi-komisi untuk menyelesaikan menjadi bagian yang sangat penting, dengan asumsi bahwa kalau kita carry over kan kita punya PR yang belum selesai. Kalau kita bisa menyelesaikannya di periode ini, insya Allah kita nggak ngasih PR, kita sudah mengerjakan semua tugas kita dan kita nggak ngasih PR ke yang periode berikutnya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini jadi bahan yang bisa kita sepakati untuk diselesaikan. Balik saja rapatnya sampai di masa reses, mestinya bisa segera diikuti juga semangat menyelesaikannya di komisi-komisi, meskipun kita juga nggak bisa maksa. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ini dilematis buat kita. Satu, karena di Undang-Undang MD3 itu diatur bahwa prolegnas itu wajib hukumnya untuk diselesaikan sebelum APBN diketok. Nah, jadi itu problemnya sebenarnya. Jadi tapi saya juga bisa menerima alasan yang rasional bahwa nanti periode mendatang kan lain lagi.